Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam jati diri, salam kehidupan. Ketemu lagi barengan saya Jack dan Pak Sugeng Girnenggo, mentor jati diri kita dari tim Jati Diri Center Indonesia. Video yang ke-14, 14 ya Kang Alfon. Bang Alfon ngingetin terus bagian. Oke, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan Pak Sugeng ya. Ya. Dan semoga kawan-kawan, saudara-saudara semua, pemirsa yang ada di sana, semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita di video yang ke-14 ini meneruskan video-video selanjutnya dalam memaparkan sekilas terkait dengan jati diri, kriteria jati diri. Dari 81 kategori jati diri kita sudah sampai di penjelasan untuk kriteria jati diri 42, bukan yang ke-42 ya, tapi jati diri 42 dengan nama jati diri penikmat yang memperhatikan, pribadi 42 ya. Pribadi 42 ini merupakan pribadi khusus liberal intelektual Pak Sugeng. Iya, intelektual. Dengan kelahiran kondisi 7. Untuk bab 4 secara fisik tidak akan kita jelaskan lagi. Kemudian dengan nilai lahir 7 dengan nilai jiwa 2. Nilai lahir 7 menunjukkan bahwa pribadi 42 ini mempunyai speak ability bawaan yang luar biasa. Ya, jadi ibaratnya diasah sedikit ya. Asah sedikit aja udah langsung kinclong gitu, udah jadi kayak cincin bacannya Pak Sugeng nih. Dan bacanya udah kristal, jadi dipoles sedikit aja udah kinclong luar biasa. Jadi untuk punya speak ability atau punya kemampuan berbicara yang luar biasa secara dari talenta lahirnya. Kemudian nilai jiwa 2 menunjukkan sebagai pribadi intelektual ya, yang mana mempunyai ranah terkait dengan sumber daya manusia. Jadi ya cocok kalau berkaitan dengan sumber daya manusia ya, berkaitan dengan berhubungan dengan sama manusia, menjadi pembicara dan sejenisnya, itu luar biasa sekali. Yang perlu diperhatikan di sini adalah memang pribadi 42 ini memang tepatnya di ranah sumber daya manusia, di ranah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Tidak cocok apabila berkecimpung dalam ranah yang sifatnya kebendaan gitu. Nanti bisa menimbulkan distorsi. Kemudian pribadi 42 ini adalah pribadi khusus liberal ya, di mana improvisasinya juga luar biasa. Yang kita mau berikan saran adalah terkait dengan ekspresi. Nah, ekspresi 42 ini adalah 46. Nyung-nyung dah, si Tuntung. Ya, si Tuntung. Ada kucing kita tuh. Jadi pribadi 42 ini dirujuk untuk melakukan ekspresi dalam kehidupannya atau langkah kehidupan 46. Apa itu 46? 4 kalau di jati diri kan 4 artinya penikmat ya, atau tertutup. Sementara kalau untuk ekspresi 4 yang dimaksud adalah terbuka. Ya. Terbuka pun dalam ranah yang terkait dengan SDM, terkait dengan hubungan dengan sama manusia, bukan terbuka dalam konteks ranah kebendaan. Kemudian 2 secara jiwa dirujuk untuk melakukan ekspresi 6, pengabdian. Jadi bukan ekspresi untung rugi, tetapi ekspresi pengabdian, murni pengabdian. Sehingga ketika melakukan totalitas pengabdian, maka kemudahan akan datang. Ketika orang 42 melakukan aksi bisnis, ini biasanya distorsi Pak ya. Kita sudah sering ada studi kasus, testimonial ya, testimonial studi kasus, yang mana ketika seorang pribadi 42 itu melakukan satu bentuk bisnis ya, justru yang terjadi adalah distorsi sifatnya, bukan sebuah kemudahan yang didapatkan gitu. Kalaupun ada sebuah kemudahan, hanya kemudahan yang sifatnya sekilas gitu, semu lah ya. Nah, sehingga ketika sudah memahami terkait dengan ekspresinya, diharapkan pribadi 42 ini menata diri, mempersiapkan diri dan melakukan ekspresi yang namanya 46, yaitu terbuka dan mengabdikan diri ya. Mengabdi kemana? Keluarga, masyarakat, agama, fine, negara, fine. Jadi bukan untuk kepentingan
dirinya sendiri. Intinya di situ. Next ke pribadi 43. Ya, tadi 42, pribadi khusus liberal intelektual. Kita berpindah ke pribadi 43. Nah, pribadi 43 ini termasuk dalam pribadi umum intelektual kelahiran kondisi, Pak. Profesional. Umum profesional kelahiran kondisi. Di mana mempunyai fisik 4, kemudian nilai lahir 8, kemudian dengan nilai jiwa 3. Untuk nilai lahir 8 berarti dimungkinkan atau memang disimpulkan mempunyai talenta bawaan yang talenta bawaannya tersebut terkait dengan kekaryaan atau kebendaan. Jadi kalau bikin sesuatu itu bisa menjadi luar biasa. Bikin sebuah karya fisik, karya kebendaan itu bisa luar biasa, bisa maksimal. Bisa maksimal gitu. Berbeda dengan pribadi yang intelektual, Pak, ya, yang sifatnya SDM. Jadi karyanya terkait dengan kemasyarakatan ya, yang bersifat SDM. Kalau untuk pribadi 43 memang dirujuk betul-betul untuk tidak meninggalkan ranah kebendaan, jangan masuk ke ranah sumber daya manusia. Kemudian dengan kategori nilai jiwa 3, ini penyelidik ya, mempunyai kecermatan atau kewaspadaan tinggi juga di dalam memandang segala sesuatu dalam kehidupan. Tetapi yang perlu digarisbawahi lagi adalah 3 yang dimaksud di sini adalah kecerdasan dalam berinovasi. Sehingga dirujuk untuk melakukan 5. Apa itu 5? 5 adalah terus bersemangat melakukan inovasi-inovasi baru. Jangan berhenti di dalam karya yang sudah ada. Nah, ini rujukannya. Ada hal lain lagi Pak Sun yang mau ditambahkan untuk pribadi 43? 43 ini kembali ke bagaimana nilai fisik tadi, 4 itu ditekankan pada yang 4 untuk berekspresi 4 itu artinya terbuka, Pak, ya? Keterbukaan. Dalam hal ini keterbukaan mengenai kebendaan. Untuk nilai jiwa 3 tadi sudah cukup jelas bahwa nilai 3 secara jiwa itu berekspresi, tetap semangat, tetap berinovasi. Itu melakukan ekspresi 5, Pak, ya? Ya. Oh ya, untuk pribadi dengan fisik 4 ini juga biasanya tertutup dengan kebendaan yang dimiliki. Maksudnya begini, apabila mempunyai satu benda atau mempunyai suatu hal yang sekiranya bisa bermanfaat bagi banyak orang, diharapkan atau dirujuk untuk tidak, bukan kita bicara pelit ya, tetapi untuk juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang juga. Ada motor, misalnya ada lahan sedikit, untuk pos atau untuk parkir. Ya, kurang lebih seperti itu. Meskipun ya pribadi dengan fisik 4 ini juga cenderung tidak akan mengganggu ranah orang lain, akan tetapi biasanya juga ranahnya sangat tertutup, tidak terganggu sama sekali ya. Gitu. Nah, ini dirujuk untuk membuka diri, untuk juga memberikan kesempatan bagi masyarakat juga untuk memanfaatkan hal itu. Ada tetangga yang sakit, kita punya mobil, anterin lah gitu. Ada pakai mobil yang dimiliki atau motor yang dimiliki, ada saudara yang memang sedang membutuhkan, bantulah pinjemin, nggak masalah. Nah, kurang lebih seperti itu, kawan-kawan. Baik, kita akan lanjut ke pribadi selanjutnya, yaitu pribadi 45. Ya Pak ya, 45. 45 ini adalah pribadi umum profesional umum kelahiran kondisi. Ya, di mana fisik 4, kemudian nilai jiwa 1 ya. Dengan kapasitas keilmuan, ini nampak di nilai lahirnya mempunyai kapasitas keilmuan yang tinggi, dan sehingga ya kalau bicara tentang mencari ilmu, hobi sih memang. Kesenangan dia nyaman dengan bab keilmuan. Kemudian mempunyai nilai jiwa 5. 4 tambah 1 sama dengan 5, diambil depan belakang 45. Namanya kalau tadi sempat terlupakan juga Pak, untuk nama dari kategori jati diri 43 itu adalah penikmat yang melakukan perjalanan. Kalau 45 lompat kayaknya deh kita Pak. 44 dulu ya. Boleh. Ada Bang Alfon biasanya. Oke. Biasanya ingetin ini. Oke. Berarti kita masih manusia. Masih manusia. Lupa. Alhamdulillah kita masih punya lupa. Oke, kita lanjut ke pribadi 44. Nah, 44 ini menempati
kapasitas atau kriteria sebagai pribadi khusus otoritas profesional. Dengan nilai lahir 9, otoritas ya. Kalau jumlah nilai lahirnya 9, ingat kawan-kawan, otoritas. Kemudian depan dan belakang sama biasanya. Kalau punya nilai lahir 9 atau nilai B-nya 9, itu depan belakang pasti sama. Depannya 1 ya belakang 1, depan 2. Depan. Ini nilai fisiknya 4, berarti nilai jiwanya juga 4. Berarti menempati kriteria sebagai khusus otoritas profesional. Ya. Nah, kategorinya ya bisa dilihat secara sekilas di 4 ya, 4 di lahir, 4 di jiwa, Pak ya, 4 di fisik, 4 di jiwa. Tertutup. Jadi memang secara fisik juga nama tertutup, secara jiwa juga tertutup gitu, susah untuk membuka diri. Nah, itulah yang diberikan rujukan utama adalah untuk membuka diri, ya. Membuka secara fisik, membuka secara jiwa. Secara fisik maupun secara jiwa tetap dalam konteks kebendaan, ya. Ingat, jangan membuka dalam ranah sumber daya manusia, jangan membuka dalam area-area terkait dengan hubungan sama manusia, tetapi lebih kepada faktor-faktor kebendaan. Ada beberapa penjelasan yang memang tidak bisa banyak kita jelaskan di sini sebenarnya, tapi akan lebih terjelaskan ketika nanti kawan-kawan membaca buku atau bisa konsul ke kami langsung. Karena memang banyak hal-hal yang kurang etis kalau disampaikannya. Jadi misalnya pribadi A mempunyai kecenderungan miring misalnya, kan nggak bagus kalau kita sampaikan di forum seperti ini. Itu ada forumnya sendiri. Yang terpenting kita di sini memberikan rujukan atau memberikan saran, advice terkait dengan langkah kehidupan untuk orang ekspresi, namanya ekspresi ya, agar tidak distorsi. Jadi ekspresi lawannya adalah distorsi. Ekspresi adalah langkah tepat sesuai dengan jati diri. Distorsi adalah langkah yang tidak tepat dengan jati dirinya. Bisa jadi langkah ekspresi si A itu menjadi distorsinya si B. Sepertinya baik secara umum langkahnya, tetapi ternyata untuk jati diri tertentu itu adalah langkah yang distorsi. Ini pentingnya. Sementara di teori pada umumnya nih tentang psikologi, tentang kejiwaan dan sebagainya, manusia itu dirujuk atau disarankan dengan satu saran yang sama untuk seluruh manusia. Oke, kalau misalnya terkait kesehatan, kita istirahat yang cukup, makan yang sehat, olahraga dan sebagainya, itu adalah hal umum. Memang itu bisa disarankan untuk semua manusia. Berbuat baik, sarankan untuk semua manusia. Tetapi ada beberapa langkah kehidupan tertentu yang ternyata menjadi kunci. Ya, ternyata ada dua nih, lahir dan batin, fisik dengan jiwa, yang ternyata menjadi kunci keberhasilan untuk pribadi-pribadi tertentu. Tetapi langkah tersebut apabila dilakukan oleh pribadi-pribadi yang lain itu bisa menjadi langkah yang distorsi. Ingat, ini yang menarik, yang harus dikupas lebih tuntas. Intinya untuk pribadi 44 kita sarankan untuk melakukan 44 juga. 44 tertutup, jadi terbuka. Next ke yang selanjutnya yaitu pribadi 45. Kalau tadi 44 namanya berarti penikmat yang menikmati, Pak ya. Udah penikmat menikmati banget, jadi kadang tenggelam dalam kenikmatan itu, jadi sampai tidak bersosialisasi. Kita sarankan untuk membuka ranah diri. Yang berikutnya adalah 45. 45 adalah pribadi umum profesional dengan kelahiran kondisi ya. 415 fisik 4 dengan nilai lahir 1 kemudian nilai jiwa 5. Oke. Pribadi 45 ini dinamakan pribadi penikmat yang berekspresi. Oke ya, penikmat yang berekspresi maksudnya adalah pribadi penikmat yang semangat. Atau penikmat yang bersemangat. Dari petunjuk Bapak nih, penikmat yang berekspresi atau penikmat yang bersemangat. Tampak sekali memang semangatnya luar biasa pribadi ini. Karena nilai jiwa 5 ya. Dengan nilai fisik 1. Nilai lahir 1. Nilai lahir 1 menunjukkan eksistensi keilmuan yang luar biasa ya. Jadi memang gemar yang tadi sempat saya singgung, tetapi ternyata 44 belum kebahas, Pak. Kita bahas lagi 45. Nilai lahir 1 mempunyai wadah atau eksistensi keilmuan, jadi gemar sekali untuk mencari ilmu dan sejenisnya. Kemudian dengan nilai jiwa 5, nah ini, mohon maaf, nilai jiwa 5 semangatnya luar biasa, tapi jangan terbawa semangat saja, yang akhirnya membuat kita gerusa-gerusu dalam melangkah. Tidak taktis dalam melangkah, Pak ya.
ayo serba hantam, 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 jalan, jalan, jalan. Nah, nanti rugi sendiri karena banyak hal yang sia-sia yang dilakukan, banyak target yang tidak didapatkan. Ibarat kata mau nangkep burung ya, usah gusuk-gusuk, burungnya lari duluan, ibaratnya seperti itu kawan-kawan. Nah, sehingga di advice diberikan saran ekspresi untuk pribadi 45 adalah melakukan 53. Apa itu 53? 5 itu 4 maaf, 43 ya. Pribadi 45 diberikan saran untuk melakukan ekspresi 43 terbuka dan menempatkan diri dalam berekspresi jiwa. Jadi tidak buru-buru, kadang menunggu ya, perlu menunggu Pak ya, sebaiknya momen kemana, yang tepat. Gitu. Sebaiknya seperti apa dan benarnya seperti apa. Ya, gitu. Jadi jangan terburu-buru, menunggu waktu, menunggu celah, menunggu kesempatan yang paling tepat, baru kemudian melangkah dengan tepat. Ya, kembali dirujuk ke masalah kebendaan. Ya. Monggo. Oke. Ranah untuk pribadi 45 adalah ranah sebagai orang profesional, sehingga dirujuk untuk ranah kebendaan dalam aktivitas pekerjaan, kemudian di komunitas dan sebagainya dalam kehidupannya, dirujuk untuk tetap dalam ranah kebendaan, tidak terjun ke bidang-bidang yang terkait dengan SDM atau bidang-bidang terkait dengan hubungan dengan antar manusia dan sejenisnya. Tapi ternyata di bidang pelaporan pun bisa, karena pelaporan juga merupakan sebuah konstruksi kebendaan. Iya, Pak. Ya, pelaporan itu istilahnya pelaporan secara normal, hasil atau evaluasi yang perlu dilaporkan, itu juga termasuk kebendaan. Administrasi. Ya. Terus kemudian juga bisa juga kalau misalnya di ranah seperti menjadi anggota kepolisian, tetapi diambil dalam ranah yang bersifat konstruksi, bukan keamanan. Ya, bukan ke hal yang bersifat dengan penyidik. Kepenyidikan, Pak. Penyidikan. Ya. Tapi kalau kepenyidikan bukan konstruksi, Pak. Menyidik kemudian membuat dalam sebuah konstruksi gitu. Artinya yang menyidik beda, yang mengkonstruksi beda. Yang menyidik beda, yang konstruksi beda. Oke. Baik, kalau gitu kawan-kawan, kita next lagi ke jati diri berikutnya. Bang Alvan sudah berapa minut nih? Gitu. Saya tadi kayaknya ngasih kode-kode tapi nggak jelas kayaknya. Oke, masih 15 minut. Masih 15 menit kawan-kawan. Oke. Kita lanjut ke jati diri berikutnya, yaitu jati diri 46. Tadi 45, kita 46. 46 mempunyai nama jati diri penikmat yang mengabdi atau penikmat yang melengkapi. Di sini nampak pribadi 46 ini adalah pribadi yang secara postur tidak perlu saya bahas lagi karena itu melibatkan nilai fisik. Kemudian dengan nilai lahir 2. Ya, tampak sopan santun, humanistik ya, santun lah, lembut ya, dengan nampak lembut. Tetapi pribadi 6 itu pribadi yang siap siaga ya, dengan nilai jiwa 6 menunjukkan dia ready ya, senantiasa siap siaga dalam melaksanakan tugas gitu. Apabila kita juga punya karyawan atau punya anak buah yang punya nilai fisik, nilai jiwa 6 luar biasa, akan sangat tekun dan siap sedia menjalankan tugas. Tetapi apabila sebagai pribadi sendiri, pribadi 46 itu diberikan rujukan ekspresi 42. Di mana untuk perkembangan kehidupannya, untuk mendapatkan otomatisasi kesuksesan, agar kesuksesan mendekat pada dirinya, secara lahir dan batin diberikan rujukan ekspresi 42. Apa itu 42? 4 adalah terbuka, ya, jangan tertutup. Kemudian 6 melakukan ekspresi 2. Ya, jadi ekspresinya 42. Terbuka dan baik buruk, memperhitungkan baik buruk atau bisnis. Gampangnya dirujuk untuk tidak menjadi pegawai. Kalaupun dia menjadi seorang pegawai harus mempunyai strategi untuk mendapatkan untung rugi atau dirujuk untuk melakukan bisnis justru. Tetapi bisnis yang keterkaitannya dengan ranah sumber daya manusia, ya, atau jasa, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut Pak, next ke pribadi selanjutnya yaitu pribadi 47. Kalau waktu masih cukup, tapi ternyata Bang Alfon sudah ngasih tanda kutip ya di belakang kamera sana gitu. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Tetap semangat dalam berekspresi karena disitulah otomatisasi kesuksesan akan mendatangi Anda, mendatangi kita semua. Demikian saya Jack dengan masih bersama Pak Sugeng Yurinanggol. Jangan lupa subscribe,
atau subrek ya kalau bahasa sekarang mah. Jangan lupa subrek katanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan kemudian share ke teman-teman yang lain agar mendapatkan manfaat. Terima kasih. Salam jati diri, salam kehidupan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.